Ini adalah skor dari ujian beberapa hari yang lalu. Sensei menjadi lega setelah melihat penampilanmu yang luar biasa. Serius, apa yang kalian pelajari di sekolah menengah? Kecuali murid kelas atas di kelas, hampir semua orang mendapat di bawah angka 60. Mengabaikan skor bagus, Sudou dengan 14 poin, terendah berikutnya adalah skor I ke-24. Skor rata-rata adalah sekitar 65. Jika tes ini benar-benar tercatat, 7 dari kalian pasti sudah harus drop out. Untungnya tidak, kan? D drop out. Apa maksudmu? Kenapa? Apa aku tidak menjelaskannya? Jika kau mendapatkan nilai gagal baik dalam ujian tengah semester atau ujian akhir dalam hal apapun, kau harus keluar dari sekolah. Pada tes ini, semua orang yang berada di bawah 32. Kalian benar-benar idiot dan bodoh. Apa? 7 orang yang gagal, atau dengan kata lain, Ike dan kelompoknya, mengeluarkan suara terkejut. Di atas kertas, ada garis merah yang memisahkan sisa kelas dan 7 orang yang tertinggi adalah Kikuchi dengan skor 31 poin. Dengan kata lain, setiap orang setelah Kikuchi gagal. Jangan bercanda dengan Kusai-chan Sensei. Jangan bercanda dengan keluar dari sekolah. Aku juga kehilangan kata-kata, itu peraturan sekolah, jadi persiaplah untuk hal yang terburuk. Seperti yang guru katakan, sepertinya ada banyak orang bodoh di sini. Sambil memoles kuku dengan kakinya di atas meja, Kunji tersenyum puas di wajahnya. Apa itu, Kunji? Tandamu juga berada di merah. Fu, di mana matamu melihat, nak? Lihat lebih teliti. Hei, nama Kunji. Ya. Melihat dari bawah, matanya berangsur-angsur sampai di puncak. Dan kemudian dia akhirnya melihat nama Kunji Rokusuke. Tidak disangka, Kunji berhasil meraih nilai tertinggi di kelas. 90 poin itu berarti dia bisa menyelesaikan salah satu masalah super kerasnya. Aku tidak pernah berpikir bahwa Sudou akan menjadi karakter bodoh sepertiku. Ike berkata keras-keras dengan sarkasme dalam nada suaranya. Oh, dan satu hal lagi, sekolah yang berada di bawah kendali negara ini, memiliki persentase alumni yang tinggi untuk pendidikan tinggi dan tingkat kepegawaian yang tinggi. Itu adalah fakta yang terkenal. Kemungkinan besar, banyak orang dalam ini kelas akan kuliah atau mencari pekerjaan di perusahaan. Itu sudah jelas. Seperti yang dia katakan, sekolah ini memiliki tingkat penerimaan kerja dan penerimaan kerja tertinggi. Ada rumor bahwa jika kau berhasil lulus dari sekolah ini, perguruan tinggi atau perusahaan yang biasanya sulit akan sangat mudah untuk bergabung di sana. Rumor lain mengatakan bahwa lulus dari sekolah ini seperti mendapatkan rekomendasi untuk masuk ke Universitas Tokyo. Tapi, keadaannya tidak semudah itu di dunia. Orang-orang seperti kalian, yang tingkatnya sangat rendah, mungkin akan kesulitan masuk kuliah atau mendapatkan pekerjaan. Kata-kata Chiyabashira Sensei bergema di kelas. Dengan kata lain, untuk membuat impian kita agar mendapatkan pekerjaan atau masuk perguruan tinggi menjadi kenyataan, mungkin minimal harus melebihi kelas C. Itu juga sedikit salah, Hirata tidak ada cara untuk mencapai impianmu kecuali mengungguli kelas A. Sekolah tidak menjamin apapun untuk semua siswa lainnya. Itu sesuatu yang tidak pernah kudengar. Ini tidak masuk akal. Yukimura, yang memakai kacamata, berdiri. Dia adalah orang yang mengaitkan nilai Kunji. Betapa memalukannya, tak ada yang menyebalkan seperti anak laki-laki yang membuat keributan dan panik. Seolah-olah dia merasakan sesuatu dari kata-kata Yukimura, Kunji mendesah. Petik 2 titik. Kunji, apa kau tidak merasakan kebencian karena berada di kelas D? Kebencian. Mengapa aku merasa benci? Aku tidak mengerti. Karena kita telah diberitahu bahwa kelas kita adalah kumpulan sisa makanan, dan bahwa peluang kita untuk masuk ke pendidikan tinggi atau mendapatkan pekerjaan sangat kecil. Fu, itu omong kosong, aku bahkan tidak bisa menanggapi kebodohan belaka itu. Kunji tidak berhenti memoles kukunya. Dia bahkan tidak menghadapi Yukimura saat dia berbicara. Sekolah ini hanya belum melihat potensi penuhku, aku menghargai, menghormati, sangat mengerti diriku, lebih dari orang lain. Bahkan jika sekolah menempatkan aku di kelas D, itu tidak berarti apa-apa bagiku. Misalnya aku harus putus sekolah, itu sangat bagus. Bagaimanapun, ini adalah sekolah yang akan datang merangkak kembali kepadaku. Terdengar seperti Kunji ingin mengatakan sesuatu. Apakah itu kejantanan? Atau itu sebuah kesombongan? Tentu, jika kau tidak peduli dengan peringkat kelas di sekolah, tidak masalah sama sekali. Mengingat kecerdasan dan kemampuan fisiknya yang tinggi, sulit untuk berpikir bahwa siswa kelas A lebih baik daripada Kunji. Atau mungkin dia ditempatkan di kelas D karena kepribadiannya. Namun, aku tidak ingin kuliah atau mencari pekerjaan di suatu tempat setelah aku lulus, diputuskan bahwa aku akan memimpin konglomerat Kunji di masa depan. Tidak masalah apakah aku berada di kelas A atau kelas D. Bagi seseorang yang masa depannya sudah terjamin, pasti tidak perlu khawatir dengan kelas. Tanpa kata-kata untuk menjawab, Yukimura kembali duduk. Sepertinya suasana hati yang bahagiamu sudah mengecil, jika saja kalian mengerti jika ini adalah lingkungan yang keras sejak awal, kita tidak memerlukan jam kelas yang panjang seperti ini. Tengah semester masih 3 minggu lagi, jadi tolong jangan sampai ditendang keluar dari sekolah. Aku yakin semua orang di sini bisa bertahan tanpa mendapat tanda merah. Jika mungkin, tolong mengerti tentang situasi kalian dengan perilaku yang sesuai untuk orang yang baik. Menutup pintu untuk memberi penekanan, Chiyabashira Sensei keluar dari kelas. Murid dengan tanda merah kecewa. Bahkan Sudou yang biasanya bangga menunduk karena malu. Apa yang akan aku lakukan tanpa poin? Aku menghabiskan sisa poinku kemarin. Setelah Chiyabashira Sensei meninggalkan ruangan, seluruh kelas sedang dalam kegaduhan. Daripada dari poin, ini adalah masalah kelas. Kenapa aku dimasukkan ke kelas D? Yukimura diliputi frustrasi. Ada butiran keringat di dahinya. Tunggu, apakah itu berarti kita tidak akan bisa pergi ke perguruan tinggi yang ingin kita tuju? Lalu kenapa aku datang ke sekolah ini sejak awal? Aku ingin tahu apakah Sai-chan Sensei membenciku. Tak satu pun siswa bisa menyembunyikan kebingungan mereka. Aku mengerti bahwa semua orang sedang panik sekarang, tapi tenanglah.
Hirata menguasai kelas, mencoba menenangkan perasaan akan krisis yang akan datang. Bagaimana kita bisa tenang dalam situasi ini? Apa kau tidak frustrasi karena kita adalah golongan sisa makanan? Bahkan jika aku mengatakannya, bukankah lebih baik bekerja sama untuk keluar dari situasi ini? Keluar dari situasi ini. Pertama, aku bahkan tidak setuju dengan peringkat kelas ini. Aku benar-benar mengerti perasaanmu. Tapi, tidak ada gunanya duduk di sini dan mengeluh. Apa? Yukimura menghampiri Hirata dan meraih kerahnya. Tenanglah, kalian berdua, oke. Tentunya, Sensei pasti sudah menjelaskannya kepada kita dengan tegas agar bisa menghibur kita, kan? Kushida angkat bicara. Dia memisahkan keduanya dan dengan lembut mengepalkan tinju Yukimura di tangannya. Yukimura, seperti yang diharapkan, mencoba untuk tidak menyakiti Kushida dan tanpa sengaja mundur selangkah. Juga, baru 1 bulan sejak sekolah dimulai, seperti kata Hirata-kun, aku pikir lebih baik kita semua gigih melalui situasi ini. Menurutmu aku salah? Tidak, itu, tentu saja, aku tidak berpikir apa yang Kushida katakan salah, tapi... Kemarahan Yukimura telah mereda. Kushida dengan tulus menatap semua orang di kelas D, mengharapkan kerjasama semua orang. Itu benar kita hanya tidak sabar, Yukimura dan Hirata tidak perlu berkelahi. Petik 2 titik titik titik. Aku menyesal, aku kehilangan sedikit ketenangan. Tidak apa-apa, seharusnya aku juga memilih kata-kataku dengan lebih hati-hati. Dengan bantuan Kushida Kikyo, perkelahian diatasi secara tertib. Aku mengeluarkan teleponku dan mengambil gambar poin kelas. Melihat aksiku, Horikita menatapku dengan ekspresi penasaran. Apa yang sedang kau lakukan? Aku belum bisa mengetahui secara spesifik di balik poin-poinnya. Tidakkah kau juga mencatatnya? Jika aku dapat mengetahui jumlah pasti pengurangan poin dari terlambat dan berbicara di kelas, mungkin kita bisa menemukan beberapa tindakan balasan. Tidakkah sulit menghitung jumlahnya dengan informasi kecil ini? Juga, kalaupun kau berhasil memikirkan sesuatu, aku rasa ini tidak akan membantu menyelesaikan masalah ini. Cukup berbicara, setiap orang selalu terlambat dan berbicara terlalu banyak di kelas. Seperti yang dikatakan Horikita, sulit untuk menemukan sebuah kesimpulan dengan jumlah informasi yang ada. Sepertinya dia tidak sabar, sikap tenangnya yang biasa tampaknya hilang. Apa kau juga ke sekolah ini supaya bisa masuk perguruan tinggi? Petik 2 titik titik titik. Kenapa kau menanyakan itu? Hanya saja saat dia membicarakan perbedaan antara kelas A dan kelas D, kau terlihat sangat terkejut. Itu kurang lebih reaksi setiap orang di kelas, bukan? Meskipun kami diberi penjelasan tentang ini hari pertama sekolah, aku tidak dapat memahami perkembangan baru ini. Yah, itu masuk akal. Orang-orang di kelas B dan C mungkin menggerutu karena ketidakpuasan sama seperti kita. Setiap kelas selain kelas A diperlakukan sebagai sisa makanan oleh sekolah. Mencoba hal yang paling sulit untuk meningkatkan peringkat kelas kami tampaknya merupakan tindakan terbaik di sini. Aku pikir sebelum memikirkan kelas A atau kelas D, mungkin kita perlu menjamin beberapa poin. Poin hanyalah hasil sampingan dari usaha kita di kelas, tidak ada poin yang tidak akan menghalangi kehidupan sekolah kita. Toh, sekolah ini menyediakan segalanya secara gratis dengan kapasitas tertentu. Bahkan jika kau berpikir begitu, ini adalah kelegaan bagi mereka yang kehilangan semua poin mereka. Tidak akan menghalangi kehidupan sekolah kita, ya. Ini bukan masalah untuk hidup minimal. Namun, ada banyak hal yang hanya bisa didapat poin. Misalnya rekreasi dan hiburan. Tidak memiliki sarana hiburan mungkin hanya akan menyakiti kita di masa depan. Bulan lalu, berapa poin yang kau pakai Ayano Kouji-kun? Oh, berapa poin yang aku gunakan? Aku menggunakan sekitar 20.000 poin. Para siswa yang menghabiskan semua poin mereka sedang dalam masalah. Seperti Yamauchi yang sudah panik untuk beberapa waktu sekarang. Ike juga menghabiskan semua poinnya. Meskipun aku pikir itu sangat disayangkan, mereka membayar untuk kesalahan mereka sendiri. Pastinya, menggunakan semua 100.000 poin dalam 1 bulan adalah masalah kecil. Kami diberi umpan oleh iming-iming poin di bulan pertama. 100.000 poin per bulan. Meskipun kami pikir itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, semua orang merayakannya. Semua orang, begitu kelas dimulai, aku meminta semua orang memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Terutama kau, Sudo-kun. Hirata menarik perhatian kelas yang ribut dengan berdiri di podium. Ada apa? Bulan ini, kami tidak mendapat poin, ini masalah yang sangat mempengaruhi kehidupan siswa masa depan kita. Kita tidak bisa terus seperti ini dan lulus dengan 0 poin, bukan? Tentu saja tidak. Seorang gadis berteriak pada kata-kata Hirata. Hirata mengangguk lembut. Tentu saja tidak, jadi kita tidak punya pilihan selain mencoba dan mendapatkan beberapa poin bulan depan. Itulah sebabnya setiap orang di kelas harus bekerja sama untuk memperbaiki masalah kita. Kita harus menahan diri untuk tidak terlambat dan berbicara di kelas. Tentu, menggunakan ponsel di kelas juga dilarang. Petik 2. Kenapa kita harus mendengarkan apa yang kau katakan? Jika poin tetap konstan, tidak ada alasan untuk berhenti. Namun, jika kita terus terlambat dan berbicara di kelas, poin kita tidak akan meningkat. Meski kita tidak bisa melangkah lebih jauh dari 0 poin, itu masih dianggap negatif. Aku tidak mengerti, bahkan jika kita bekerja keras di kelas, tidak seperti poin kita akan naik. Merasa tidak puas, Sudo mendengus dan menyilangkan lengannya. Melihat perasaan Sudo, Kushida angkat bicara. Bukankah sekolah mengatakan bahwa tidak terlambat dan tidak berbicara di kelas harus menjadi mentalitas yang jelas? Aku juga berpikir sama seperti Kushida-san. Itu hal yang wajar untuk dilakukan. Itu hanya penjelasan untuk kenyamananmu sendiri. Jika kau mengerti bahwa poin kami tidak akan meningkat, itu tidak ada gunanya. Bicara setelah kau mengetahui bagaimana meningkatkan poin kami. Kurasa tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan Sudo-kun. Maaf untuk membuatmu merasa tidak nyaman. Hirata menunduk menatap Sudo yang tidak puas.
Tapi Sudo-kun, ini adalah fakta bahwa jika kita tidak bekerja sama, poin kita tidak akan pernah meningkat. Petik 2 titik titik titik. Tidak masalah apa yang kalian lakukan. Jangan melibatkan aku. Apa kau mengerti? Seolah-olah merasa tidak nyaman tinggal di kelas, Sudo meninggalkan ruangan. Apa dia pergi hanya sampai kelas dimulai, atau akankah dia tidak pernah kembali? Sudo-kun benar-benar tidak bisa membaca suasananya, dia yang paling banyak terlambat. Bahkan tanpa Sudo-kun, bisakah kita masih tetap bisa mendapat beberapa poin? Ya, dia yang terburuk. Kenapa dia di kelas yang sama dengan kita? Yah, semua orang sudah memiliki waktu untuk hidup sampai pagi ini. Tidak ada yang mengeluh tentang Sudo saat itu. Sambil turun dari podium, Hirata berjalan ke depan ruangan. Horikita-san dan Ayano Kouji-kun, apa kau punya waktu nanti? Setelah sekolah, aku ingin bicara tentang bagaimana kita bisa meningkatkan poin kita, aku ingin kalian ikut berpartisipasi, bisakah?